Halo Skorer, jumpa lagi bersama saya Rasatnan. Kali ini gue bersama dengan salah satu pandit sepak bola nasional yang juga senior gue, yaitu Bung Yusuf Kurniawan yang sedang ramai diperbincangkan kali ini. Bang, apa kabar Bang? Baik Is. Ya nih, Bang Yuke ini sekarang lagi viral ya. Kita tahu memang ada beberapa komentarnya dalam salah satu sebuah tayangan diskusi. Ya ada beberapa hal yang dia sampaikan yang akhirnya mungkin ada penafsiran yang berbeda, dan kali ini Bang Yuke ini ingin mencoba menjelaskan secara lebih dalam nih di sini nih untuk Skorer semua biar juga lebih jelas juga nih maksud apa yang dia sampaikan itu seperti apa sih. Oke nih Bang, mungkin gua akan ini dulu ya yang mungkin akan memberikan pertanyaan ya ke Bang Ucup gitu terkait dengan yang ramai sekarang menjadi perdebatan ataupun perbincangan yang akhirnya sekarang di media sosial nih Bang Ucup viral nih, luar biasa nih. Kurang kerjaan sih. Oke Bang, yang pertama gini Bang, tanggapan Bang Yuke sendiri yang mengatakan soal Sintayong tidak membuild tim ini dan hanya untuk 3 pertandingan resmi saja. Ini apa sih sebenarnya yang menjadi salah persepsi mungkin dari mereka dengan omongannya Bang Ucup tersebut? Ya, pertama gue ingin sampaikan ini semestinya para netizen ataupun juga media-media sosial yang sekarang sedang meng-capture ya komentar-komentar gue itu, gue tadinya sih berpikir mereka pandai ya, punya kemampuan literasi yang baik lah, membaca, menulis, kemudian berkomunikasi, punya referensi. Tapi yang terjadi mereka hanya shortcut aja, potong-potong aja, mereka nggak nonton tuh sampai habis. Jadi mereka nggak bisa selami apa yang gue bicarakan, apa yang gue maksud gitu ya, secara utuh dan secara komprehensif. Jadi akhirnya muncul potong-potong. Nah terkait tadi pertanyaan Rais, apa tadi? Soal Sintayong yang tidak membuild tim ini dan hanya untuk 3 pertandingan resmi. Iya, gue coba jelaskan. Kan dalam video itu gue bilang, Sin ini bukan tipe pelatih yang membuild tim ya, karena memang dia tentu sangat tergantung pada target yang dibebankan dari federasi kepada dia. Kan targetnya kan memang untuk Piala Dunia. Ya sudah pasti dia bukan tipe pelatih yang membuild rebuilding lah istilahnya ya, sebuah konstruksi mindset pembinaan sepak bola secara keseluruhan. Itu clear, bukan berarti gua menyalahkan Sintayong, enggak. Kan gue berkali-kali di video itu bilang, Sin bener, coba deh didengerin lagi deh. Gue tegaskan, malah gue bilang kita harus hormatin apa yang diputuskan oleh Sintayong dengan metodenya, dengan filosofinya. Ya karena memang PSSI kan dituntut instan. Jadi dia pilih pelatih atau dia sendiri memilih untuk memakai cara-cara pragmatis, dari metode latihan yang keras ya, terus lebih ke endurance, ke core training fisik. Itu kan boleh-boleh sah-sah aja. Jadi menurut gue, pendapat gue itu bukan berarti dia atau gue nggak setuju dengan cara dia menteri tim ini, enggak. Tapi memang dia bukan tipikal pelatih seperti itu, dan memang dia nggak salah. Gitu. Gue cuma menegaskan dia itu bukan tipe pelatih yang membuild tim dalam arti jangka panjang. Memang bukan, targetnya memang untuk Piala Dunia. Walaupun dia kontraknya memang kita ketahui memang jangka panjang sih memang, tapi kan dia punya target jangka pendek yang harus dia penuhi kan. Betul. Biasanya kalau dalam segi profesional, ini gue mungkin di sini ngomong, biasanya kalau misalkan jangka panjang di Eropa pun sering ya, jangka panjang, tapi ketika gagal dalam satu musim pertama dan itu dianggap jelek kan langsung di-cut. Kan itu jadi pertaruhan kan Bang? Iya sama lah kayak pelatih-pelatih sebelumnya kan, kontraknya kan 2-3 tahun, begitu dia target jangka pendeknya kepenuhin kan bisa dipotong, terminasi. Makanya gue bilang realnya ini Sintayong kan cuma mimpin 3 pertandingan. Iya. Jadi boleh jadi kalau gue bilang 3 pertandingan, setelah itu dia gagal, dia out. Ya kemungkinan bisa out. Karena memang tradisi kita begitu. Begitu gagal target, ya kayak pelatih sebelumnya lah, gagal target, out. Padahal kontraknya panjang. Jadi kita jangan jadi istilahnya sempit berpikirnya gitu loh. Itu sih yang gue perlu jelasin. Iya, sama kan Bang Ucup juga sempat bilang di situ kita butuh pelatih yang profesor ya. Maksudnya itu seperti apa sih maksudnya? Mungkin biar mereka para netizen ini juga tahu gitu. Gini, dari gue pribadi, harapan gue Sin ini bisa ikut membantu memberikan masukan kepada federasi ya, khususnya bidang teknik ya. Sumbangsi, konsep, ide, gagasan. Bagaimana sih sepak bola Indonesia ini seharusnya direstrukturisasi gitu. Kemarin kan sebenarnya udah dilakukan ya oleh pelatih sebelumnya ya, karena dia ikut membantu gitu. Itu harapan pribadi gue. Jadi nggak sekedar dia hanya memikirkan targetnya dia aja. Kalau dia nggak
Tapi ya itu bukan salah dia juga, kan gue udah bilang ya, karena PSSI kan dituntut untuk instan targetnya. Karena selama ini kan pemirsa, stakeholder, semua kan nuntutnya prestasi. Jadi ya ini memang yang terjadi begitu gitu loh. Jadi wajar aja menurut gue sih, PSSI nunjuk dia juga wajar, karena PSSI juga didorong oleh masyarakat prestasi gitu kan, selama ini selalu jadi kerinduan kan. Kapan apa namanya hasil konkretnya kalau cuman pembinaan doang, filosofi doang misalnya gitu kan. Sekarang ya udah PSSI kan ngikutin maunya dari pemirsa ataupun juga stakeholder ya ini gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Soal latihan gendong-gendongan, kita tahu latihan fisiknya sini keras. Ya. Sampai gendong-gendongan terus mulai banyak ditiru oleh pelatih-pelatih tim muda yang akhirnya salah kaprah nih menurut Bang Ucup. Kondisi realnya seperti apa sih Bang? Mungkin bisa dijelasin. Mungkin Bang Ucup juga sudah mendapatkan atau melihat sendiri sih kenyataannya di grassroots. Ya kebetulan kan gue ini ikut berkecimpung dalam pembinaan ya. Khususnya di grassroots. Jadi gue tahu persis bagaimana proses pelatihan terus pembinaan yang dilakukan di tingkat grassroots. Tadi juga mesti dilengkapi ya bahwa gendong-gendongan, kan tadi dalam video itu kan gue sebut pendekatan dan juga metode yang dilakukan oleh SIN terhadap timnas U19 itu jangan sampai salah ditiru oleh pelatih-pelatih usia muda. Terus gue sambung tuh, ini konteksnya pembinaan di grassroots, pembinaan kan grassroots ya kan. Nah di grassroots nggak mungkin dong usia 10, 12 tahun atau 13 tahun suruh latihan gendong-gendongan. Gue rasa SIN juga kalau ditanya bagaimana pandangan dia tentang metode latihan untuk anak-anak usia dini gitu misalnya, pasti nggak mungkin disuruh gendong-gendongan terus angkat barbel, nggak mungkin. Jadi gue harap netizen ini juga nonton tuh videonya sampai lengkap. Jadi biar tahu persepsi gue, interpretasi gue tuh kemana gitu loh. Jangan ambil potong-potong terus naikin di Instagram, jadi kayak pansos gitu rame semua. Ya sayang sih gue sih. Benar. Dan ini perlu ditekankan juga ya, U19 itu sebenarnya sudah masuk transisi untuk menuju senior. Betul. Bahkan sudah bisa dikatakan senior ya. Betul. Karena sudah, kalau di Eropa itu sudah kontrak, bahkan di Indonesia pun sebenarnya sudah bisa taken kontrak. Betul. Dengan klub profesional. Nah itu gue tegasin di video itu juga, kalau misalnya Rais dan juga ini nih teman-teman yang para nonton video ini, nonton deh video itu sampai habis. Itu gue terusin tuh. Kalau yang ini kan, gue bilang gitu. Kalau ini maksudnya tuh yang tim ini sekarang di tangan Sintayong, itu kan udah senior, gue bilang gitu. Jadi harus berbeda pendekatannya, penanganannya. Jadi salah betul kalau itu di capture latihan Sintayong salah. Ini gendong-gendongan anak-anak. Ya tolong ditonton sampai habis. Jadi biar ngerti. Maksud gue itu lebih ke jangan sampai metode Sintayong yang lebih penekanannya ke fisik di tim yang boleh dibilang ini levelnya udah senior, karena 19 itu kan udah senior. Betul. Itu diikuti oleh pelatih-pelatih usia muda yang khususnya di grassroots. Karena itu gue lihat sendiri gitu loh. Mereka kalau anak-anak ini kan usia 10, 12, 13 itu kan bukannya fase prestasi ya. Mereka harus lebih banyak sentuhan dengan bola, menikmati permainan, menikmati latihan. Bukannya harus ditarget latihan fisik sekian kilo latihan sampai sakit kuning lah ya. Kalau dulu bahasanya tuh sampai sakit kuning muntah-muntah ya. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya soal pemaksaan penggunaan pola 4-4-2 yang tidak sesuai dengan pembangunan sepak bola Indonesia. Karena kita tahu waktu Villanesia itu 4-3-3 ya. Kalau di Villanesia, kalau gue nggak salah nih. Karena gue pernah baca juga. Terus pemain-pemain yang ada cenderung dipaksakan untuk mengisi posisi yang tidak sesuai dengan posisi aslinya. Nah ini gimana nih Bang maksudnya? Ya, gue nggak bilang bahwa Sintayong ini tidak merefer pada filosofi sepak bola Indonesia sebelumnya. Kan gue cuma bilang bukannya dipaksakan, tapi memang harus disesuaikan dengan filosofinya dia, dengan skema gamenya dia. Skema gamenya dia itu kan 4-3-4-4-2. Jadi ya faktanya memang dia reposisikan pemain-pemain seperti Brevatari yang tadinya gelandang bertahan jadi striker, kemudian Jack Brown dari gelandang bertahan jadi striker. Ya memang itu real. Jadi bukannya gue salah, lu harusnya jangan pakai 4-4-2. Lu akhirnya karena begitu lu harus ubah pemain. Itu kan haknya pelatih. Gue cuma bilang Supri pun bahkan ditarik ya Bang. Sempat jadi back. Jadi itu bukannya sesuatu yang salah gitu. Gue cuma menegaskan karena dia punya konsep seperti itu, makanya dia reposisi pemain yang harus menyesuaikan dengan konsepnya bermainnya dia, dengan filosofinya dia. Jadi nggak ada masalah gitu, wajar. Gue cuma menekankan itu dilakukan karena memang pemain-pemain itu harus ngikutin game plan-nya dia, nggak salah gitu. Karena setiap pelatih pasti punya filosofi yang berbeda dan punya pandangan taktik yang berbeda kan. Iya, itu yang penting. Betul. Dan dia kan
tadi kan sempat gue bilang di video itu, dia firm dengan skemanya dia. Ya, terus PSSI butuh dia. Ya PSSI harus ikuti dia. Termasuk dengan metode latihannya, dengan cara bermainnya. Ya nggak ada masalah. Gitu. Masalah. Gue cuma negasin aja. Akhirnya ada pemain-pemain yang harus direposisi karena harus ngikutin cara bermainnya dia dengan konsep gamenya dia. Benar. Nah, terus lanjut ke yang tadi tuh kritik soal Bang Yuke bilang pergantian pemain yang minim ini dianggap tidak tepat. Itu seperti apa sih maksudnya? Iya, ini kan uji coba apa namanya yang panjang ya dalam fase 2 bulan training camp di sana. Ya. Dan pemain yang dibawa itu 26, 27. Bahkan udah tadi di pertandingan hari ini datang lagi 2 ya. Iya. Dari yang udah ada itu aja semestinya seyogianya. Ini menurut pendapat gua, semua orang boleh berpendapat kan. Ya. Kalau misalnya nggak sesuai ya jangan marah gitu. Ya lu bikin aja ini sendiri, kanan sendiri. Sampaikan pendapat lu. Jadi yang gue sayangin kenapa ini nggak dimaksimalkan? Maksudnya karena kan uji cobanya itu kan repetisi ya. Lawannya kan ada 2 kali ya, lawan yang sama, lawan Qatar 2 kali, lawan Makedonia 2 kali. Ya kalau udah game pertama kita udah bisa dapetin potretnya picture-nya gitu. Ya game kedua ya kasihlah yang belum dapatkan menit bermain yang memadai gitu. Karena normal aja pemain-pemain ini dibawa kan untuk mereka merasakan atmosfer pertandingan. Kalau mereka di sana cuma latihan-latihan doang, mereka nggak dapat kesempatan, ya sayang gitu. Tapi bukan berarti gue menyalahkan. Itu kan keputusan pelatih. Gue cuma bilang bahwa kasihan pemain-pemain yang belum dapat kesempatan bermain yang memadai. Iya. Memang itu sebenarnya memang hak prerogatif pelatih sih memang. Memang hak prerogatif pelatih memang. Tapi memang kalau menurut pandangan Bang Ucup itu tadi kasihan aja mungkin ya terlepas dari semua itu karena ada yang bilang juga nih selentingan ini karena anaknya Bang Ucup nih. Enggak lah, bukan itu maksudnya. Memang kalau dari segi uji coba ya sejogjanya memang seharusnya apalagi ini masih agak panjang ya proses ininya ya Bang mungkin ya. Jadi memang seharusnya mungkin ya diberi kesempatan pemain-pemain ya. Yang lebih proporsional ya, walaupun tidak sering ya tapi proporsional. Toh Rais kita juga kan udah bisa potret nih pemain kelihatan sini kan udah kelihatan. Udah gitu loh. Untuk menghindari risiko-risiko yang lebih buruk misalnya cedera, fatigue, jenuh, ya kan? Jadi make sense gitu. Kalau ditanya ini karena ada pemain-pemain gue yang nggak diturunin, pemain gue di timnas U19 itu banyak bro. Iya. Banyak. Itu ada 11 pemain gue di situ yang pernah main di kompetisinya Liga Top Score. Jadi buat gue semua sama dan gue nggak pernah mention satu persatu. Gitu. Iya betul. Beckham tuh pernah main di Liga Top Score. Supriyadi tuh pernah main di Liga Top Score. Benar. Terus Bagus pernah main di Liga Top Score. Bagas main di Liga Top Score. Itu pemain gue gitu. Jadi gue nggak pernah mention. Gue happy mereka bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka dari kompetisi yang pernah gue jalanin. Makanya gue tuh ngalamin ini dari mereka usia 12 tahun. Jadi gue ngikutin gitu loh. Dan ini yang gue sayangin sih memang netizen nih, aduh, cuman ngambil sepotong-sepotong terus ngikut-ikut gitu kan. Dia nggak nonton sampai habis, dia nggak pahamin. Akhirnya jadi kayak begini. Nah, yang berikutnya nih, ini mungkin terakhir ya. Ada yang bilang STY bikin pemain sampai pura-pura sakit biar diganti nih. Bahasa itu gimana? Nah, saat itu kan hostnya tuh Vaniko kan agak coba mengulik gitu kan ya. Pemain ini jenuh, terus tampak keletihan dan seterusnya. Terus gue bilang, iya gesturnya tuh, gue bilang gitu kan, gesturnya kayaknya pemain-pemain tuh udah kelihatan letih gitu ya. Terus akhirnya mereka kayak pura-pura sakit supaya diganti gitu. Itu dalam koridor bercanda gitu loh. Maksudnya berkelakar lah gue dalam diskusi yang santai itu sebetulnya. Bukan berarti gue bilang ini menjadi caranya pemain untuk minta diganti, enggak. Lu lihat, lu perhatiin videonya itu gestur gue kan agak miring-miring gitu maksudnya. Ini cuman candaan aja gitu. Oke, itu dia tuh. Jadi netizen, itu tadi berbagai penjelasan dari Bang Yuke terkait dengan komentar-komentarnya dia yang mungkin menimbulkan pro kontra ya di media sosial terutama ya. Jadi semoga bisa dipahami dengan jelas dan mudah-mudahan video ini juga nggak dipotong-potong lagi ya Bang. Ya mudah-mudahan ini nggak dipotong-potong jadi bisa menjelaskan secara utuh gitu apa sih maksud pandangan ataupun komentar dari Bang Yuke sendiri terkait dengan timnas U19 saat ini gitu. Jelas ya, jangan sampai terlalu gampang menjudge orang. Ya betul. Dan yang paling benar sih, yang paling penting lagi adalah kita harap jangan sampai netizen ini melihat hanya sepotong-sepotong aja Bang ke depan. Kadang-kadang mereka kan nggak nonton karena durasi video itu kan panjang. Terus betul. Mereka ngikutin capturean-capturean dari
sosmed yang udah duluan up gitu kan, Iya, mereka benar, ngikut terus ya gitu dah jadi saling repost, saling apa segala macam, akhirnya ya itu viral sih. coba biasakan membaca gitu ya sampai tuntas atau menonton sampai selesai baru simpulkan dan pelajari nih orang yang ngomongnya siapa gitu, Iya, profilnya gimana, backgroundnya apa gitu. Jadi biar komprehensif kesimpulannya gitu. Ya itu dia tadi, thank you banget nih Ya, Bang Yuke buat sama-sama. waktunya. Semoga ini memuaskan para netizen. Terima kasih lagi Scorer. Sampai jumpa lagi, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya.